Swastiastu. Selamat pagi, Ibu Bapak dosen. Yang terhormat, Bapak Ibu Hendra Mata Dinata, SEMSC selaku dosen penguji. Yang saya hormati, Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SEAKMSI selaku dosen pembimbing 1. Dan Ibu Lohgede Kusuma Dewi, SEMSI yang saya hormati selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Loputu Puspayani dengan NIM 1917051018. Adapun latar belakang penelitian ini. Yang pertama, perkembangan dunia bisnis. Perkembangan dunia bisnis yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, dunia bisnis sangat mengalami persaingan yang cukup ketat dan perusahaan juga berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan produktivitasnya agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Dengan meningkatkan kemampuan daya saing, perusahaan akan terus berkembang mengikuti zaman. Di mana dalam mendirikan suatu usaha tentunya terdapat tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan salah satu hal yang dicapai yang ingin dicapai oleh perusahaan, di mana tujuannya yaitu memperoleh suatu laba. Setiap perusahaan sudah seharusnya mengelola manajemen dan produk dan kinerjanya agar lebih baik sehingga perusahaan bisa menghadapi ketatnya persaingan antar perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan keutuhan dan perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Kondisi ekonomi suatu perusahaan dapat dilihat dari suatu informasi berupa informasi laporan keuangan. Menurut Fahmi 2011, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan. Semakin baik laporan keuangan, maka akan semakin baik pula laporan keuangan perusahaan tersebut. Sehingga dengan laporan keuangan yang baik bisa memberikan sinyal positif terhadap pihak luar atau eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dalam pencapaian tujuan perusahaan, perusahaan hendaknya bisa mengelola pertumbuhan laba agar pertumbuhan laba di setiap periodenya bisa mengalami kenaikan. Nah, yang kita ketahui, apa sih itu pertumbuhan laba? Pertumbuhan laba yaitu peningkatan atau penurunan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan tentunya menginginkan adanya peningkatan laba yang diperoleh dalam setiap tahunnya. Namun dalam berbisnis, terkadang pertumbuhan laba tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Terkadang laba yang diperoleh juga bisa mengalami penurunan. Oleh karena itu, pada penelitian ini diperlukan adanya penelitian mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba, karena pertumbuhan laba yang meningkat dari tahun ke tahun akan memberikan sinyal yang positif mengenai kinerja perusahaan.
Semakin tinggi laba yang dicapai oleh perusahaan, maka akan mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan, sehingga para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Laba pada umumnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan dasar investasi dan prediksi untuk meramalkan pertumbuhan laba di periode selanjutnya. Untuk memprediksi apakah laba yang akan diperoleh mengalami kenaikan atau sebaliknya terjadi penurunan, diperlukan suatu teknik analisis pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah satu alat analisis keuangan yang sering digunakan yaitu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada pada laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Rasio keuangan dapat dihitung dari isi informasi keuangan dalam laporan keuangan, sehingga menunjukkan kekuatan perusahaan tersebut. Menurut Yanti 2017, jika rasio-rasio keuangan yang dihitung diinterpretasikan secara tepat, maka mampu menunjukkan aspek manakah evaluasi dan analisis lebih lanjut yang harus dilakukan. Maka dari itu, hasil analisis rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada penelitian ini yaitu rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio, rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio, dan rasio profitabilitas yang diukur dengan net profit margin. Current ratio atau rasio lancar merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar jangka pendeknya atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Dari hasil pengukuran tersebut, apabila current ratio rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, sebaliknya, apabila rasio ini tinggi, belum tentu juga perusahaan sedang dalam kondisi baik, yang artinya perusahaan ini mendapatkan laba kurang maksimal. Current rasio yang tinggi pada perusahaan menunjukkan bahwa adanya kelebihan aktiva lancar yang tidak baik terhadap pertumbuhan laba perusahaan dikarenakan aktiva lancar menghasilkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan aktiva tetap. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini sangat berguna untuk mengetahui berapa jumlah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk peminjam atau kreditor. Net profit margin yaitu salah satu rasio profitabilitas di mana rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkatan penjualan tertentu, di mana hasil perhitungan net profit margin ini apabila semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam memproduksi personalia dan pemasaran serta keuangannya. Dari hasil perhitungan net profit margin ini apabila diperoleh rasio yang tinggi, maka semakin tinggi juga perolehan labanya. Sehingga net profit margin dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
Adapun data yang sudah dikutip pada Badan Pusat Statistik, di mana dalam Kementerian Keuangan yang ditulis oleh Sari 2022 mengatakan bahwa kondisi industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 2,54% menjadi 775,1 triliun. Di mana Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa subsektor industri makanan dan minuman merupakan perusahaan yang menyumbangkan paling tinggi untuk perekonomian Indonesia pada saat ini. Dikarenakan perusahaan subsektor makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan menyumbangkan sepertiga mendukung perekonomian Indonesia, yang dikutip dalam data Index Center 2022, di mana PT Central Food Indonesia Tbk merupakan perusahaan makanan dan minuman dengan indeks perusahaan berkualitas tinggi alias terbaik di Indonesia. Berikut beberapa data mengenai perusahaan subsektor makanan yang mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang sudah diperoleh pada laporan keuangan Bursa Efek Indonesia, di mana ditemukan ketidaksesuaian data dengan hasil yang dikemukakan di atas, di mana dikatakan perusahaan subsektor makanan mengambil alih atau memberikan sumbangan dana terhadap perekonomian Indonesia yang paling tinggi. Berikut merupakan salah satu perusahaan yang dijadikan fenomena data dalam penelitian ini, di mana ada perusahaan Akasa Wira Internasional, Budi Start Sweetener, dan Sariguna Primarta Tbk. Bisa kita lihat pada Akasa Wira Internasional, laba bersihnya memang dari tahun 2017 sampai 2021 ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berarti bisa dikatakan bahwa data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik ini benar. Namun, pada Budi Start Sweetener, pada tahun 2017 sampai 2018, laba perusahaan itu mengalami kenaikan. Namun di tahun 2019, itu laba perusahaan mengalami penurunan. Namun, Budi Start Sweetener kembali bisa menaikkan laba perusahaan pada tahun 2020 dan 2021. Untuk perusahaan Sariguna Prima Tirta, di setiap tahunnya, dari tahun 2017 sampai 2021, laba bersih yang diperoleh itu mengalami kenaikan. Nah, berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia yang di 2021, didapatkan bahwa data pada pertumbuhan laba perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 dan 2021 ini mengalami fluktuasi. Di mana pada laporan keuangan yang diperoleh terdapat beberapa perusahaan yang berada pada posisi minus, yaitu salah satunya yaitu perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Asia pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan laba atau mengalami rugi. Perusahaan Tribanyan Tirta Tbk Alto pada tahun 2017 sampai 2022 mengalami kerugian, dan perusahaan Central Food Indonesia Tbk pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kerugian. Nah, maka dari itu, dengan adanya fenomena yang berbeda dengan
Di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, penelitian mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas, yaitu current ratio, debt to equity ratio, net profit margin terhadap pertumbuhan laba, menunjukkan hasil yang tidak konsisten, di mana hasil penelitian yang dilakukan Fatimah dan Kardi 2022 menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan pada penelitian Nasution 2017 menunjukkan bahwa current ratio ini berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan Herni 2019 menunjukkan bahwa debt equity ratio berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan pada penelitian Randa dan Sunardi 2019 menunjukkan bahwa debt equity ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, hasil penelitian Suciani dan Hayati 2021 menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan penelitian Fatimah dan Kardi 2022 di mana diperoleh net profit margin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Adanya fenomena dan ketidakkonsistenan ini, maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali ketiga variabel independen tersebut apakah benar berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dengan demikian, judul penelitian yaitu pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, di mana pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan serta mengalami penurunan atau disebut dengan fluktuasi dalam periode yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Adanya data laba bersih pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengalami kenaikan. Yang ketiga, adanya beberapa perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mengalami penurunan laba di setiap periodenya. Yang keempat, serta adanya perbedaan data fakta di lapangan yaitu pada laporan keuangan dengan data yang disampaikan pada data Bursa Efek di Indonesia. Batasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan untuk dapat membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan agar lebih terfokus, maka pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi yaitu pada variabel yang digunakan pada rasio likuiditas ini menggunakan current ratio sebagai X1, rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu debt to equity ratio sebagai X2, dan rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu net profit margin atau X3 terhadap pertumbuhan laba sebagai variabel dependen. Penelitian ini hanya akan melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang fokusnya pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada pengaruh rasio likuiditas current ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Yang kedua, apakah ada pengaruh rasio solvabilitas debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Yang ketiga, apakah ada pengaruh rasio profitabilitas net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Yang keempat, apakah current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 dan 2021. Di mana yang kita ketahui tujuan penelitiannya sudah tentu untuk mengetahui apakah pengaruh rasio likuiditas terhadap pertumbuhan laba, kemudian apakah untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio solvabilitas terhadap pertumbuhan laba, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba, dan yang terakhir, tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan atau pengaruh rasio current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Adapun manfaat penelitian ini. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Di mana manfaat praktis bagi penulis sendiri sebagai kesempatan dalam mempraktekkan teori yang diperoleh dengan masalah yang sesungguhnya terjadi. Kemudian bagi universitas sendiri mampu memberikan tambahan informasi dan referensi pustaka dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Bagi tempat penelitian sendiri, manfaatnya sebagai masukan dalam bentuk informasi mengenai hasil rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta sebagai bahan pertimbangan perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja manajemen dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dapat dijadikan sebagai referensi terkait pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa di masa yang akan datang. Adapun pada kajian teori di mana deskripsi teoritis, pada penelitian ini menggunakan signaling teori. Signaling teori ini pertama kali dicetuskan oleh Mikhail Spin pada tahun 1973, di mana pada penelitian yang berjudul Job Market Signaling dikatakan bahwa teori ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan yang memiliki peran dalam memberikan sinyal, dan pihak eksternal seperti investor atau debitur yang menerima sinyal tersebut. Menurut Jugianto, 2014 dalam Berata 2022, menyatakan bahwa teori sinyal adalah informasi yang dipublikasikan perusahaan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Teori sinyal sendiri menjelaskan mengenai alasan suatu perusahaan memberikan informasi pelaporan keuangan kepada pihak eksternal tentang adanya informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak luar. Informasi yang dimaksud ini biasanya berupa laporan keuangan atau laporan tahunan yang berisikan informasi mengenai kondisi perusahaan, informasi masa lalu dan kondisi perusahaan, serta dapat mencerminkan kinerja dari perusahaan tersebut. Adanya informasi yang disampaikan kepada pihak investor akan dilakukan analisis dan introspeksi
Apakah informasi yang diberikan dapat memberikan sinyal positif atau negatif? Apabila hasil sinyal yang diberikan menunjukkan hasil yang positif, maka dianggap perusahaan menerima informasi secara terbaik. Namun, apabila perusahaan memberikan sinyal yang negatif, maka ini tidak baik untuk perusahaan itu sendiri. Teori sinyal ini dapat ditunjukkan dengan rasio solvabilitas, yaitu debt equity ratio, merupakan rasio yang mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan dibandingkan dengan penggunaan ekuitas atau modal pemegang saham untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan. Apabila nilai debt equity ratio ini menunjukkan adanya penurunan dan cenderung memperoleh angka yang rendah, maka itu akan memberikan menjadi sinyal yang positif dari perusahaan untuk para investor. Dengan nilai debt equity ratio yang kecil akan lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan dari investor. Oleh karena itu, perusahaan subsektor makanan dan minuman harus mampu mengurangi hutang-hutangnya supaya para investor tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan. Selanjutnya ada teori kajian teori ini, yaitu ada pertumbuhan laba. Menurut Subarmayam dan Will 2010 dalam Santika 2022 mengatakan bahwa pertumbuhan laba merupakan peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan pasti menginginkan adanya peningkatan laba yang diperoleh dalam setiap tahunnya. Laba pada laporan keuangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dikarenakan dengan adanya laba akan dijadikan sebagai acuan perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan berinvestasi, dan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan di masa yang akan datang. Laba juga digunakan sebagai dasar perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan. Menurut Warsidi dan Bambang 2000, pada tahun 2000, adapun rumus dari pertumbuhan laba, yaitu pertumbuhan laba sama dengan laba operasional tahun pertama dikurangi dengan laba operasional tahun dibagi dengan laba operasional tahun sekarang. Kemudian rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan gambaran mengenai kondisi finansial pada perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi dalam jangka pendek. Rasio likuiditas pada penelitian ini diukur menggunakan current ratio. Current ratio yang kita ketahui adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, current ratio yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang berpengaruh tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan makanan dan minuman. Menurut Klasme 2016, current ratio dirumuskan sebagai berikut, di mana current ratio sama dengan current ratio aset lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Di mana merupakan harta kekayaan perusahaan sifatnya likuid secara dapat dijual serta dapat diuangkan dalam waktu singkat dan paling lama setahun. Sedangkan utang lancar menurut Klasme 2013, utang lancar yaitu kewajiban atau hutang jangka pendek yang harus segera dibayar kepada pihak lain. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam jangka panjang
dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Rasio solvabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Menurut Dewi 2017, debt to equity ratio dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu total hutang dibagi dengan ekuitas atau modal dikali 100%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan tingkat di mana perusahaan mencari keuntungan. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan net profit margin. Menurut Kasmir 2013 dalam Dewi 2017, di mana laba setelah bunga dan pajak dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian Fatimah Sarah dan Kardi 2022 yang berjudul pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang kedua ada penelitian Santika 2022 yang berjudul pengaruh likuiditas dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan laba pada Bank Umum Swasta Nasional di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, ada penelitian David dan DKK 2022 yang berjudul analisis current ratio, debt to equity ratio, dan total asset turnover terhadap perubahan laba pada perusahaan industri barang konsumsi sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Yang keempat ada penelitian Randa, John Rinaldo, dan Sunreni 2019 yang berjudul analisis rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan kosmetik di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, penelitian Herni 2019 yang berjudul pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam ada penelitian Suteja pada tahun 2018 yang berjudul pengaruh current ratio operating income to total liability dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor properti and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan penelitian yang ketujuh yaitu penelitian Nasution Yuslinda pada tahun 2017 yang berjudul analisis pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2016. Adapun perbedaan penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama pada penelitian ini peneliti menggunakan rasio likuiditas, current ratio, rasio solvabilitas yaitu debt equity ratio, dan rasio profitabilitas net profit margin dan pertumbuhan laba. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Santika 2022 menggunakan variabel likuiditas dan tingkat inflasi. Selain itu, penelitian Suteja menggunakan variabel current ratio, operating income to total liability, dan net profit margin.
Perbedaan yang kedua, subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2021. Sedangkan dalam penelitian terdahulu antara lain yaitu pada perusahaan bank umum swasta pada penelitian Santika 2022 dan perusahaan subsektor property and real estate pada penelitian yang dilakukan oleh Suteja. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Menurut Sugiono 2013, kerangka berpikir merupakan konsep yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti di mana mencerminkan jumlah rumusan masalah dan jumlah hipotesis, di mana mengacu pada uraian kajian teori di atas, dapat disusun suatu kerangka berpikir dalam penelitian. Ini yaitu rasio likuiditas current ratio X1, rasio solvabilitas debt to equity ratio X2, rasio profitabilitas net profit margin X2 terhadap perubahan laba, yaitu perubahan laba sebagai variabel dependen. Adapun hipotesis penelitian ini. Hipotesis yang pertama yaitu ada pengaruh secara parsial antara current ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan industri barang konsumsi sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Hipotesis yang kedua, di mana ada pengaruh secara parsial antara debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan industri barang konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Hipotesis ketiga, di mana ada pengaruh secara parsial antara net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan industri barang konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Hipotesis keempat yaitu apakah current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Metode dan instrumen pengumpulan data. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia pada website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Penelitian yang dilakukan menggunakan 5 tahun laporan keuangan perusahaan dari tahun 2017 sampai 2021. Rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan salah satu jenis penelitian yang rumusan penelitiannya bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif terdapat 3 macam bentuk hubungan diantaranya hubungan simetris, sejajar atau sama, hubungan kausal, sebab akibat, dan hubungan interaktif timbal balik. Pada penelitian ini mengacu pada hubungan kausal, yang mana dalam hal ini menunjukkan hubungan yang memiliki sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode atau cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang sehubungan dengan data yang berupa angka. Menurut Sugiono 2015, yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian
Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu data berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Dalam rancangan penelitian ini, yaitu yang pertama, pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian menulis latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu ada analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kemudian dari hasil uji ini, hasil dan pembahasan penelitian, kemudian kesimpulan dan saran. Populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini diperoleh sebanyak 49 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut merupakan data yang diperoleh dari website www.idnfinansial.com. Berikut 49 rincian nama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sebanyak 17 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut merupakan kriteria pemilihan sampel. Yang pertama, perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Ya, kriteria yang kedua, perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mempublikasikan annual report secara berturut-turut pada periode 2017 sampai 2021. Perusahaan makanan dan minuman yang memperoleh laba secara berturut-turut selama periode 2017 sampai 2021. Berikut data nama perusahaan makanan dan minuman pada sampel penelitian ini, yaitu diperoleh sebanyak 17 perusahaan makanan dan minuman, di mana jumlah data penelitian yaitu 17 perusahaan dikali 5 tahun, sehingga didapatkan 85 data penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Menurut Gultom 2019, metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data berupa laporan keuangan tahunan yang sudah dipublikasikan oleh perusahaan di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat dan memantau laporan keuangan tahunan perusahaan makanan dan minuman yang sudah terpilih sebagai sampel penelitian. Yang kedua, metode pengumpulan data juga menggunakan metode studi pustaka, di mana tadi pustaka ini menggunakan literatur atau pustaka melalui artikel, jurnal ilmiah, buku teks, ataupun sumber tertulis lainnya yang sehubungan dengan informasi yang diperlukan sebagai sumber pengumpulan data. Instrumen variabel terikat yaitu definisi operasional variabel penelitian.
Variabel dependent merupakan variabel yang biasa disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Dalam istilah bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat, yang diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel dependent atau variabel terikat yaitu perubahan laba. Untuk variabel dependent, X merupakan variabel yang biasa disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau attention. Dalam istilah bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas yang diartikan sebagai variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya perubahan pada variabel terikat. Menurut Sugiono 2015. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen atau variabel bebas ada 3 yaitu variabel current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin. Variabel dan definisi variabel operasional penelitian. Variabel dependent yaitu pertumbuhan laba yang merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator variabel dependen yaitu laba tahun sekarang dan laba tahun sebelumnya. Satuannya persen, skala, rasio. Variabel dan definisi variabel operasional penelitian variabel independen ada 3 yaitu rasio yang pertama ada rasio likuiditas karena rasio sebagai variabel independen X1 di mana rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Yang kedua, variabel independennya yaitu rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio sebagai X2 yang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih sesudah pajak yang diperoleh atas penjualan bersih. Yang ketiga ada variabel independen yaitu rasio profitabilitas yang diukur menggunakan net profit margin sebagai X3 di mana rasio ini yaitu rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkatan penjualan. Pada current ratio indikatornya ada aktiva lancar dan hutang lancar yaitu satuannya persen dan skala rasio. Debt to equity ratio indikatornya yaitu laba sebelum bunga dan pajak dan total hutang. Kemudian net profit margin yaitu laba setelah bunga dan pajak dan indikator yang kedua penjualan. Metode dan teknik analisis penelitian. Yang pertama yaitu ada analisis statistik deskriptif, di mana analisis statistik deskriptif ini merupakan suatu analisis statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran secara umum terkait karakteristik dari tiap variabel. Penelitian yang ini dilihat dari mean, maksimum, dan minimum. Yang kedua ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini akan diuji dengan uji normalitas, uji linearitas, uji multikolonialitas, uji heterokodasititas, dan uji autokorelasi. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan hipotesis statistik dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, uji parsial atau uji T, dan uji simultan uji F. Di mana analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk uji parsial sendiri bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian uji simultan atau uji F
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Baik, sekian presentasi dari proposal penelitian. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.